Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan yang namanya analisis regresi linear dengan aplikasi atau software JASP. Nah, sebelum lanjut ya untuk melakukan tutorial bagaimana caranya melakukan analisis regresi linear, ada beberapa hal yang ingin saya review dulu. Yang pertama adalah tujuan. Kenapa kita harus menggunakan analisis regresi? Nah, biasanya di dalam penelitian, kalau kita sudah tahu nih bahwa variabel X itu berhubungan dengan variabel Y, maka langkah selanjutnya biasanya adalah kita harus mengetahui nih berapa besar ya kontribusi dari X itu terhadap variabel Y. Contoh misalnya begini, kita pengen tahu apakah kognitif itu berhubungan dengan kemampuan bahasa. Maka analisis yang kita gunakan biasanya adalah analisis korelasi. Nah, ternyata jawabannya adalah berhubungan, gitu ya, setelah kita lakukan yang namanya analisis korelasi. Jadi kalau pertanyaannya, kognitif punya hubungan nggak dengan kemampuan bahasa? Jawabannya adalah iya. Tapi kalau pertanyaannya diganti, seberapa besar kontribusi dari kognitif dalam perkembangan bahasa? Maka, untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa menjawabnya menggunakan yang namanya analisis regresi. Ya, jadi tujuannya yang pertama adalah kita bisa melihat signifikansi prediksinya, ya. Ini sama dengan analisis korelasi ya. Biasanya p-value-nya kurang dari 0,5 dan p-value yang lebih dari 0,05 itu tidak signifikan, ya. Kemudian daya prediksinya yang nanti kita lihat adalah R square-nya atau R kuadrat gitu ya. Contohnya nih, seberapa besar sih gitu ya daya prediksi atau daya pengaruh dari kemampuan kognitif terhadap kemampuan bahasa. Nah, misalnya nih R square-nya adalah 0,57. Artinya apa? Artinya adalah kemampuan kognitif itu dapat memprediksi kemampuan bahasa sebesar 57%. Ya, sedangkan sisanya ya kemampuan bahasa itu dipengaruhi oleh variabel lain selain kemampuan kognitif. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, kemudian syarat-syarat sebelum melakukan analisis regresi linear ini adalah yang pertama tentu datanya harus terdistribusi normal, kemudian harus melakukan yang namanya uji linearitas, dan yang terakhir adalah kita harus melakukan yang namanya uji heteroskedastisitas. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita langsung saja untuk melakukan yang namanya analisis regresi linear ya, menggunakan JASP dengan asumsi bahwa data terdistribusi normal, linear, dan heteroskedastisitas. Nah, ini datanya sama dengan data ketika kita melakukan analisis korelasi ya, atau pada video sebelumnya. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah regresi, linear regression. Nah, dependennya apa? Dependen ini variabel Y ya. Jadi, variabel ini adalah bahasa gitu ya. Nah, apakah kemampuan bahasa gitu ya, itu dipengaruhi oleh verbal EQ. Nah, jadi kalau variabel prediktornya atau variabel X-nya itu kita masukkan ke dalam kolom covariat. Nah, di bawah ini ada beberapa option. Ini kalau nggak di otak-atik juga nggak apa-apa ya. Nah, gini. Nah, sekarang kita langsung saja lihat hasilnya ya. Nah, di sini ada summary result-nya. Jadi, seperti yang pada materi tadi, bahwa kita fokus untuk melihat nilai R square dan p-value-nya ya. Jadi, kalau p-value itu kita lihatnya di ANOVA. Jadi, bagian ANOVA. Jadi, karena ini p-value-nya kurang dari 0,05, kita bisa simpulkan bahwa kemampuan kognitif atau verbal EQ itu dapat secara signifikan ya mempengaruhi kemampuan bahasa. Jadi kalau implikasi di dalam praktek klinisnya nih, kalau seandainya kita dapat hasil verbal EQ gitu ya, baik atau buruknya kemampuan verbal EQ itu kita dapat gunakan untuk memprediksi kemampuan
bahasa. Nah, kira-kira gitu implikasinya. Kemudian, eh, seberapa besar sih kontribusi dari kognitif itu ya terhadap kemampuan bahasa? Nah, itu kita lihatnya di R square, ya bagian yang bawah ini, yang H1 ya, 0,57 ya, artinya tadi ya, kemampuan kognitif atau kemampuan verbal EQ itu dapat memprediksi ya perkembangan dari kemampuan bahasa itu sebesar 57%. Sedangkan sisanya gitu ya, 43% lagi itu kemampuan bahasa itu tidak dipengaruhi oleh kognitif saja, tapi variabel lain ya selain kognitif atau variabel-variabel yang kita nggak teliti di sini. Nah, itu untuk analisis regresi linear sederhana menggunakan JASP. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.